Selamat pagi, salam sejahtera, hai umat Tuhan dimanapun berada. Ini hari baru, Tuhan berikan lagi bagi saudara. Maka mari melengkapinya dengan kebenaran firman Tuhan yang pagi ini akan kita renungkan melalui kitab Yosua pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-18. Firman-Nya menyatakan, sesudah Musa, hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang, seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepada kamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang di sebelah sana itu, sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat, seluruh tanah orang Het, sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu? Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Lalu Yosua memberi perintah kepada pengatur-pengatur pasukan bangsa itu, katanya, jalanilah seluruh perkemahan dan perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sediakanlah bekalmu, sebab dalam 3 hari kamu akan menyeberangi sungai Yordan ini untuk pergi menduduki negeri yang akan diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk diduduki. Kepada orang Ruben, kepada orang Gad, dan kepada suku Manasye yang setengah itu berkatalah Yosua demikian. Ingatlah kepada perkataan yang dipesankan Musa hamba Tuhan itu kepadamu, yakni Tuhan Allahmu mengaruniakan keamanan kepadamu dan memberikan kepadamu negeri ini. Perempuan-perempuan dan anak-anak di antara kamu dan ternakmu boleh tinggal di negeri yang diberikan Musa kepadamu di seberang sungai Yordan. Tetapi kamu, semua pahlawan yang gagah perkasa, haruslah menyeberang di depan saudara-saudaramu dengan bersenjata dan haruslah menorong mereka sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu juga, dan mereka juga menduduki negeri yang akan diberikan kepada mereka oleh Tuhan Allahmu. Kemudian bolehlah kamu pulang kembali ke negerimu sendiri dan menduduki negeri yang diberikan Musa hamba Tuhan itu kepadamu di seberang sungai Yordan di sebelah matahari terbit. Lalu mereka menjawab Yosua, katanya, segala yang kau perintahkan kepada kami akan kami lakukan, dan kemanapun kami akan kau suruh, kami akan pergi. Sama seperti kami mendengarkan perintah Musa, demikianlah kami akan mendengarkan perintahmu. Hanya Tuhan Allahmu kiranya menyertai engkau seperti Ia menyertai Musa. Setiap orang yang menentang perintahmu dan tidak mendengarkan perkataanmu, apapun yang kau perintahkan kepadanya, dia akan dihukum mati. Hanya kuatkan dan teguhkanlah
hatimu. Demikian firman Tuhan. Bersiap-siap untuk mengakhiri masa pengembaraan di padang gurun, umat Israel harus mengawalinya dengan terlebih dahulu menaklukkan dan merebut kota-kota penting di tanah Kanaan. Tentu saja, menaklukkan dan merebut kota-kota di tanah Kanaan bukanlah hal yang mudah. Apalagi kala itu Yosua baru-baru saja memimpin untuk menggantikan Musa yang telah wafat. Namun janji Tuhan menjadi mesin yang menggerakkan pengharapan Yosua serta seluruh umat untuk berani melakukan perintah Tuhan. Layaknya umat dalam narasi firman Tuhan pagi ini, hidup manusia saat ini pun adalah kembara yang tidak pernah usai hingga Tuhan sendiri yang mengatakan usai. Setiap hari selalu ada awalan bagi manusia untuk memulai lagi kembaranya. Contohnya hari ini, yakni manusia memiliki kesempatan untuk menaklukkan bahkan merebutnya. Oleh sebab itu, dalam upaya manusia menaklukkan dan merebutnya, gimana caranya ya agar upaya tersebut dilakukan dengan perilaku positif atau perilaku yang benar atau sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan memberikan beberapa catatan bagi kita. Catatan yang pertama, kalimat yang diungkapkan berkali-kali dalam narasi firman Tuhan ini. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Mengapa hati? Hati adalah tempat di mana Tuhan melalui Roh Kudus-Nya berdiam. Hati juga merupakan tempat manusia menyimpan segala sesuatu, dan termasuk hati juga menjadi sarana manusia untuk mengingkari janji Tuhan. Oleh karena itu, persiapan tidak hanya dilakukan untuk hal-hal teknis saja, seperti sarapan, perlengkapan rutinitas, dan sebagainya. Tetapi hati juga perlu dipersiapkan untuk kuat dan teguh menyambut hal-hal yang tak terduga. Karena ada begitu banyak hal-hal yang tak terduga bisa terjadi di dalam hidup manusia, maka catatan kedua, bertindaklah hati-hati. Firman Tuhan menjadi rambu yang jelas bahkan tegas bagi kita selaku umat Tuhan. Hal-hal yang tak terduga yang bisa saja kita hadapi hari ini, kegagalan. Kegagalan bukan berarti hidup kita terhenti, tetapi kegagalan menjadi satu kesempatan bagi manusia untuk menebalkan lagi pengharapannya hanya pada Tuhan. Bisa jadi juga hidup kita ini sama seperti kemarin. Karena merasa sama seperti kemarin, seringkali kita lengah atau santai. Lalu yang tak terduga lainnya adalah keberhasilan, yang seringkali memacu kita untuk hidup pongah atau gagah karena merasa sudah berhasil. Tapi justru keberhasilan ini menjadi pecutan untuk hidup lebih baik lagi dan kembali memperhatikan catatan yang pertama, catatan yang kedua. Dan kemudian yang terakhir, catatan yang ketiga, berpeganglah pada janji Tuhan. Sebagaimana Yosua dan seluruh umat begitu berani melakukan perintah Tuhan karena ada janji Tuhan yang mereka pegang. Karena itu, janji Tuhan adalah mesin pengharapan bagi kita untuk menjalani hidup pemberian Tuhan. Maka berpeganglah pada janji Tuhan itu. Kiranya firman Tuhan pagi ini menguatkan kembara iman saudara. Selamat dan semangat berutinitas. Amin. Saudaraku, mari berdoa. Ya Tuhan, terima kasih kami kepadamu yang selalu setia mendekap kami dalam pengharapan. Hari ini akan ada ragam pergumulan yang akan kami hadapi. Yang bisa saja pergumulan itu menyesakkan hati kami. Bahkan pergumulan itu bisa saja membuat kami tega untuk meninggalkan kasih setiamu. Maka jadikanlah hati kami kuat dan teguh ya Tuhan seturut firman-Mu itu. Serta tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu untuk selalu setia mengandalkan kemurahan kasih-Mu di kembara iman yang akan kami tempuh hari ini untuk bertemu, berkarya bersama seluruh ciptaan Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Terpujilah Engkau, ya Tuhan semesta alam. Amin.